nama saya Bagus Eko Prasetyo dengan NIM 2310862 dan 031. Di sini saya akan membicarakan tentang teori komunikasi antar budaya. Saya mengambil teori komunikasi antar budaya karena latar belakang hidup saya, di mana saya lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Lalu, apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi ketika individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan individu lainnya, atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan kelompok lainnya melakukan interaksi. Oleh karena itu, perlu pemahaman seperti keamanan, sopan santun, atau peramalan aspek tertentu ketika akan melakukan interaksi dengan lawan bicaranya. Menurut William G. Scott, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu the act atau perilaku, di mana perbuatan komunikasi menginginkan pemakaian lambang-lambang komunikasi yang dimengerti secara baik. Lalu yang kedua yaitu the scene atau adegan, menjelaskan apa dan simbol apa serta apa arti dari yang dikomunikasikan. Lalu yang ketiga adalah the agent atau pelaku, yang merupakan individu-individu yang terlibat dalam hubungan komunikasi. Lalu yang keempat yaitu agensi atau perantara, yang merupakan alat-alat yang dibangun dalam komunikasi, baik itu berupa tulisan maupun lisan. Lalu yang kelima adalah purpose, di mana menurut Grace dalam buku Komunikasi Administrasi dan beberapa faktor penyebab kegagalannya yang ditulis oleh Miftah Toha, terdapat 5 tujuan komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu tujuan fungsional, yang merupakan hal untuk mencapai tujuan. Lalu yaitu tujuan manipulasi, yang merupakan untuk menggerakkan orang-orang yang mau menerima ide-ide yang disampaikan, baik sesuai ataupun tidak dengan nilai dan sikapnya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan tujuan-tujuan kreatif. Dan yang keempat adalah tujuan keyakinan, di mana untuk mengembangkan keyakinan orang-orang pada lingkungannya. Lalu, seberapa pentingkah komunikasi antar budaya? Menurut DeVito, pada tahun 1997, ia mengungkapkan beberapa hal yang menyebabkan komunikasi antar budaya begitu penting. Yang pertama yaitu sebagai alat mobilitas, di mana orang-orang seringkali melakukan mobilitas ke daerah lain dan menemukan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan yang sempat ia gunakan sebelumnya. Lalu yang kedua untuk pola imigrasi, dan yang ketiga saling ketergantungan ekonomi, di mana ketika negara-negara bergantung pada kemampuan komunikasi efektif dengan kultur-kultur yang berbeda. Lalu yang keempat, teknologi komunikasi yang membawa kultur luar masuk ke dalam kultur kita. Dan yang kelima yaitu stabilitas politik, yaitu ketika stabilitas negara kita dipengaruhi oleh stabilitas politik negara lainnya. Beberapa contoh tentang komunikasi antar budaya berdasarkan bentuknya yang dikemukakan oleh DeVito. Yang pertama yaitu komunikasi antara kelompok agama yang berbeda. Contohnya komunikasi yang terjadi antara umat agama Muslim dengan umat agama Kristen. Lalu yang kedua yaitu komunikasi antara dua subkultur yang berbeda. Contohnya dokter dengan pengacara. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi antara subkultur dan kultur yang dominan. Contohnya saya yang merupakan orang Jawa, tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Minangkabau. Lalu yang keempat yaitu komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.